Replik tersebut justru menunjukkan betapa tidak cermatnya penuntut umum menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan, keliru menerapkan peraturan, doktrin, hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum, ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa, dan keterangan saksi-saksi seolah-olah bersesuaian juga kembali muncul dalam replik tersebut. Padahal tidak pernah dijelaskan keterangan yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Dalam beberapa bagian, kami menemukan klaim kosong penuntut umum bahwa seolah-olah sesuatu telah terbukti karena bersesuaian dengan seluruh saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Padahal di bagian lain, penuntut umum menolak dan mengatakan saksi-saksi tertentu menyampaikan hal yang tidak benar, sehingga keterangannya yang tidak valid. Jurus sapu rata atau tanggapan yang sama untuk sejumlah argumentasi dan fakta yang berbeda juga muncul di replik tersebut. Sesuatu yang jelas menunjukkan ketidakmampuan penuntut umum mengurai dan membantah satu persatu dalil tim penasihat hukum yang telah kami tuangkan secara rinci dan cermat di nota pembelaan. Terkadang kami bertanya-tanya, apakah penuntut umum memang dengan sadar membuat replik yang tidak mengandung argumentasi hukum tersebut, karena tidak ada bukti dan argumentasi hukum untuk membantah nota pembelaan tim penasihat hukum. Kami memahami mungkin penuntut umum terlalu lelah menghadapi semua ini sehingga hanya menghasilkan replik yang rumpang dan atau kosong di sana-sini. Namun tetap dilaksanakan harus selesai dan dibacakan. Alih-alih berkontribusi pada pencarian kebenaran material, replik yang seperti itu tentu bisa berbahaya bagi upaya mewujudkan peradilan yang fair sebagaimana kita cita-citakan bersama. Namun demikian, sebagai wujud sikap profesionalitas advokat, kami tetap menghargai penuntut umum yang tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya. Walaupun sulit untuk tidak mengatakan isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasihat hukum. Seluruh dalil penuntut umum, baik dalam dakwaan, tuntutan maupun replik, hanya berupa asumsi tidak berdasar, emosi, dan merupakan delusi. Untuk menghindari kita juga mengulangi kesalahan yang sama dari penuntut umum dalam menyusun tuntutan dan replik. Dalam duplik ini, kami akan memberikan jawaban berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi, dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.